yang lulusan SMP. Lek misal no bosnya kalau bosnya kamu tuh si bekantan itu ditangkep, branya sama underwearnya diamankan, itu baru bener. Wes, sak babu-babune, sak ternak-ternake goblok banget. Ya Allah, pantes kamu jadi peliharaannya si bekantan. Spill ijazahnya dong. Lu apa spill ijazahnya? Jelas-jelas sekolah koncoku kabeh, guru-guruku kabeh ono buktine ya teko nang sekolahku. Lopo katanya isi bukti. Ngapain, kepentingannya apa? Datang kamu ke sekolahku di SMA 3, kalau nggak di SMA 1 Kalisan, ditangkap dalam kelambu ya Mbak Ember. Celana dalamnya diamankan sama bra, terus udah gitu sininya dikasih papan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terus kan punya HIV juga kan, udah mendingan diobati HIV-nya. Ya, sekarang lagi ngancem-ngancem pacar brondongi bisa jadi nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Pacar brondongi cerita nang dindi. Wes kabeh wes. Segile koma iya Ember. Jadi ini kayak buat NS, HS, VV, SH. Aduh namanya juga udah kelihatan kalau kamu buzzernya babunya. Lagi butuh validasi ya. Emang udah PSK tobat udah tua. Apalagi ini udah mau bulan suci Ramadan. Ya, NSHS jangan butuh validasi. Orang udah tahu kamu tuh siapa, jejak digital tuh ada. Tobat udah tua, upgrade diri sendiri, jadi manusia yang lebih baik. Jangan suka huru hara, ya. Kasih tahu, urusin itu HIV-nya, nih biar sehat. Wes, bye. Ngurusin orang kayak beginian, ya guys. Wong edan. Tunjukin ijazah. Lu lopo, katanya ngelamar pekerjaan gue. Ya Mbak ya. Oh kabeh orang Dewi Persik dari kampung Jember semua tahu. Dewi Persik Mayoret, semua orang Jember udah tahu. Toko SMP, SMA. Lopo katanya duduk no wong sing gak ngerti wujute. Mau nunjukin ijazah kita sama orang yang nggak ketahuan wujudnya itu kayak gimana. Lah itu piye gitu loh. Kamu tanyain Dewi Persik itu siapa di Jember biar tahu. Repot amat kudu duduk no ijazah. Butuh validasi banget sih. Mami dia maunya neraka bukan surga, katanya lulusan pesantren. Lah makanya, lah kalau Dewi Persik bukan lulusan pesantren loh. Kamu dulu menyantren mondok aja kamu dikeluarkan bos bekantan bu. Bekantan jengger tuh dulu dikeluarkan itu dulu dari pondokannya. Karena lanangan mau lebihan birahi terus. Atau mending kamu urusin anaknya deh. Anakmu tuh kasihan tuh. Ya Allah, kasihan anakmu tuh loh. Anakmu tuh diurusi. Ojo ngurusi uang. Urusi anakmu itu sampai diurusi uang. Ini ngurusi uang. Kok kan duduknya ijazah. Aduh ciri-cirinya udah ketahuan banget kalau itu udah ternak-ternaknya bekantan. Bahasa-bahasanya udah ketahuan banget. Tobat. Ya tobat. Ini bentar lagi udah Ramadan. Nanti Allah itu bisa kasih kamu azab yang lebih loh. Hati-hati loh. Terus si zolim-zolim peternak ini juga tobat. Jadi buzzer boleh, tapi cari buzzer yang benar. Disuruh ini sama bekantan mau aja. Masak apa nih, aku lagi masak nih. Tuh. Pertanyaannya lucu. Tunjukkan ijazahnya, tunjukkan. Butuh validasi banget, harus nunjukin. Jadi lu siapa yang mau gue tunjukin? Mau ngelamar pekerjaan Dewi Persik. Iya, kenapa ya hidupnya nggak tenang? Makanya lucu. Beda kelas lah DP dibandingin sama NL. Ya iyalah mas. Orang semua udah tahu karyaku. Kalau peternak-ternaknya bilang itu kan zaman dulu DP main film. Zaman sekarang kalau DP mau main film bisa aja. Tapi waktunya kakak ada say. Sekarang tuh dikontrak nih pagi-pagi ambiar. Ya, belum lagi Eke nyanyi acara off air. Nah terus gimana ceritanya? Head comment dibilang buzzer. Lah kalau bukan buzzer mana wujudnya? Si Ani. Coba kalau belum bukan buzzer. Kamu bukan buzzer, ayo kenalan kamu sama aku.
kamu terima. Kamu live bareng sama aku coba. Kalau bukan buzzer. Buzzer kan manusia. Iya kan? Nah, emang buzzer siapa? Manusia berwujud dajjal. Mana? Si Ani 6743. Coba kamu live sama saya coba. Kita saling ngobrol coba. Ayo. Ayo coba. Aduh ini siapa lagi nih? Mending kakek kebe anak daripada ini juga nih dari kemarin ini. Siluman ini. Yuk. Dari bean acaca metura bingkok bein bean rea. Sapar ya. Mending kakek acaca bingkok bein live maraya cek live bingkok. Ayo live bein ben cek banyak ancolok, cek banyak ngetak-ngetik ben. Tak enggak ben lambe bedoreng. Saya tangkap bro, deklen, deklen ben tako ben bingkok. Hah? Di deklen ini sama si Nepos itu sama si siluman peot ini di deklen. Mana berani? Si Ani juga nih. Si Ani mana si Ani? Ani. Kamu tuh diajakin sama saya live bareng, kamunya nggak mau. Hah? Gimana? Halah, bilang aja nggak sekolah, yang penting sukses. Kenapa? Hah? Ani 67, kamu tak ajakin live kok gak mau? Katanya kamu bukan buzzer. Ayo kita live bareng. Jarang-jarang lu Dewi Persik ngajakin live orang. Coba kamu live bareng sama saya. Lu kok di decline? Wes bye. Ani koceng ya. Ani senor ya. Lah nenang ben Ani. Mun tak tahu papa ya de etot kok bingko bencolon ben ya. Lah cek kebe rusuh ben dina kok tak kira takok bi ben. Mun ben orang metura, engko orang metura ayo ben tahu kan ben. Pada ben bingko marah. Cek elang-elangan ben. Engkau amat saan ya. Miskin jelek biasanya buzzer itu. Iya Kak Uci, kok tahu sih Kak Uci? Kan gitu Kak Uci. Aku lagi masak ini Kak Uci. Kayaknya otaknya belum sekolah. Iya, dari kemarin guys. Nggak di TikTok, nggak di sini. Ngamuk-ngamuk guys sama gue guys. Aku nggak tahu kenapa dia ngamuk-ngamuk. Mbak, ininya mbak saya. Aku mau masak dulu guys. Awas Kak masakannya. Belum ini. Nah, aku giniin. Ani mungkin insecure. Gak di TikTok, nggak di Instagram, ngamuk-ngamuk, tahu aja biasanya ngemis DM. Iya Mbak Kak Uci, bener itu. Ya Allah, maksudnya tapi kok segitunya ya cari duit ya kan? Pasti fase nih Mami Bahasa Madura asli produk Jember. Bisa Mbak, gelek kan beda saya caca pakai Bahasa Madura kan kok kan gelek kan head comment kan. Engkau soro uwes lah benenang. Sia, engkau tak kok je ben orang Madura, engkau pada orang Madura. Ayo moncen ben orang Madura pada marah tak usah ngakui ketik-ketikan ketemuan biko atau ben live bareng biko marah tak takok je kok. Tade tako enje kok orang. Tade ceritanya Dewi Persik takok orang. Tade je. Apa boleh kok tak lanya-lanya ke orang. Moro-moro elang, moro-moro edeklen. Moro-moro tade, moro-moro. Apa maksudnya aja Madura? Giliran biko tanggepe tade elang. Nyar suruh tutu aki ijazah, nyuruh tutu aki ijazah. Apa mah tutu aki ijazah kok? Engkau bener lulusan SMP, engkau anak polisi, bapak engkau orang undi. Hah? Bapaknya saya tuh orang mampu, masa saya mau lulus SMP? Gimana ceritanya? Saya nyar-nyar jadi orang. Ya? Engkau tak kira mau bikin rusuh. Saya tidak akan mungkin bikin rusuh kalau saya nggak digarai, ngerti? Itu barusan tuh ada yang ngetik saya pakai bahasa Madura, tak layani sama saya pakai bahasa Madura. Nggak usah pakai ketak-ketik. Kalau emang orang Madura berarti kan saudara. Ayo kamu sama saya video callan, marah. Acaca apa benar? Kamu mau ngomong apa sama saya? Gitu loh maksudnya ya. Giliran saya ajakin bareng ngomong bahasa Madura, saya kasih live bareng sama saya di decline saya. Gitu. Ya, beun cuma kira pesem lolo beun. Tadi cerita orang Madura ro dolim bi orang. Ya. Macem ben kota takko beun. Tak kok aja kok. Apa artinya itu tadi? Bahasanya, masa sih nggak ngerti? Tadi kan barusan ini. Sabar anak kolong.
Iya mas, saya sabar mas. Tapi itu kan mancing-mancing terus mas. Saya aja, dia ngata-ngatain saya pakai bahasa Madura. Saya kasih tahu dia pakai bahasa Madura. Ayo kita live bareng kalau kamu memang orang Madura. Kan saudara Madura sama Madura. Nah, kenapa kok dideklen? Kan tako berarti. Kalau misalkan nyalinya cuma biji ketumbar nggak usah lah. Ya, saya tuh hidupnya itu udah keras hidup saya ini. Walaupun saya tuh mungil kecil begini, hidup saya tuh keras dari dulu. Macam-macam ban. Tak takut untuk di orange. Kalau saya tuh takut hidup saya, kalau saya tuh penakut saya, nggak akan saya tuh bisa sesukses sampai sekarang. Alhamdulillah. Modalnya saya itu selama saya bener tak takut aja saya. Siapa ben? Siapa kamu? Saya tidak pernah takut. Gitu ya. Sate Madura Mi bisa buat sate Madura? Ya bisa dong sayang. Gimana sih, kan aku tuh orang Madura. Papaku orang Madura, ibuku orang Jawa Mongol. Bisa lah. Orang cuman bikin sate. Sate gitu kan. Bisa sayang. Ini aku masak dulu ya. Nah. Tempenya, iya dong sayang, tempenya. Ini kan? Sebentar. Hidupin dulu mbak itunya. Biar aku aja. Iya kan? Nah, deki mulai. Hidupnya aku tuh tidak mudah guys ya. Hidupnya aku tuh tidak mudah. Hidupnya aku tuh penuh perjuangan. Apalagi mon PSK itu kan kerjanya kan cuma ngangkang, ambil enak. Kalau saya pagi siang malam, saya tuh kerja, bener-bener kerja cari duit dari hasil keringat, darah, halal, barokah. Bukan ngangkang, ditangkap polisi, diamankan celana dalam sama beranya. Bapaknya saya itu orang mampu, keluarga saya itu. Mana ada ceritanya anak-anaknya lulus SMP. Nah, kebanyakan minum baygon itu ternak-ternaknya. Jadi begitu. Dewi Persik itu kan dulu yang diliatin. Jejak digital ya dulu. Gimana ceritanya kamu? Orang tuh kalau mau melihat orang tuh dari jejak digital. Dari golongan bibit bobot bobotnya. Orang baik tidak. Nah itu baru benar. Ternak. Gila. Andre gila Andre. Mau ketemu kok pas saper mami DP, pas tenang mami DP, pas tapor pas colon. Gitu kan? Nah, ini kita bikin tempe, tempenya dikasih lada, dikasih ketumbar, terus bukan lada ketumbar, bawang putih, kasih kunyit dikit. Nah, kayak gini. Ya. Dewi Persik itu kan sudah nggak sukses. Berarti kamu tidak bersyukur. Alhamdulillah. Di saat aku yang udah 23 tahun berkarir ini, masih aja ada orang yang menghargai aku dengan membayar aku ratusan juta untuk menyanyi. Ada pekerjaan off air, acara-acara besar. Nah, kalau minum baygon langsung mati nih. Iya kan itu cuman bohongan minum baygon. Biar si siapa namanya itu dulu itu. Biar kan kayak gitu kan, masih bekantan itu. Aku mau masak dulu deh. Jejak digital nggak bisa bohong. Iya, petap perpacolon. Aku pengen banget. Ntar dulu guys, mau masak dulu. Jadi caranya di sini ada bawang merah, ada bawang putih, cabai besar, cabai kecil. Kalau cabainya cukup 2 aja karena aku nggak suka terlalu pedas. Kalau ini di TikTok itu kan nanti kan nggak boleh ya ada kayak pisau gitu kan. Apa mami mak ngomel. Ya itu tadi barusan dari pagi saya bangun itu udah tentang udah ngata-ngatain aku. Dewi Persik, Dewi Persik, Dewi Persik udah inilah, udah gak laris lah, udah gak inilah, udah gak itu. Masih kok kurang bersyukur sama Allah. Tiap hari jualan di TikTok Ulvita, produk, itu kan uang.
Tiap hari dipakai TikTok untuk jual produknya dia. Kan itu uang. Belum lagi di pagi-pagi diambil, belum lagi offer. Kok masih belum bersyukur kepada Allah? Itu kan harus bersyukur kepada Allah. Kurang baik bagaimana Allah? Ya, si ternak-ternaknya bekantan ini nggak bersyukur, ngata-ngatain. Itu duit loh. Daripada gue jadi buzzer kayak lo, yang cuma dibayar 2.000, gue dibayarnya 2 juta dolar. Bayangin berapa tahun mereka kontrak gue. Gimana ceritanya? Mak gak bersyukur jadi perempuan. Makanya kalau jadi perempuan bersyukur itu udah pasti akan ada rezekinya. Ya, kalau kamu nggak bersyukur ngatain orang, terus aja tiap hari jadi buzzer, say. Kamu tahu buzzer tuh kayak gimana? Buzzer itu ya kerjaannya ada salah satu IT gitu, dia itu punya berapa ratus akun gitu ya, hanya untuk ngajar orang dan menggiring opini. Itu tugasnya buzzer. Dewi Persik gak usah pakai gitu-gituan. Semua itu atas kehendak Allah. Gak usah. Kamu mau pakai buzzer untuk menghancurkan saya. Jika Allah tidak berkehendak, tak bisa. Sejak kapan Dewi Persik digituin mulu? Dari tahun alit. Selama engki sayang sama orang tuamu, selama kamu berbakti sama orang tuamu, kamu bermanfaat buat orang lain, sedekah kamu banyak, nggak akan ada yang bisa jatuhin kamu. Mau kamu pakai buzzer, mengarahkan buzzer berapa buzzer kamu. Selama saya nggak jadi PSK, saya tetap sukses. Kecuali saya jual diri jadi PSK, main zina sana sini, baru dapat hukuman dari Allah. Tapi selama saya tidak melakukan yang seperti orang bilang, mantan PSK ini nggak ada ya ceritanya Dewi Persik mantan PSK. Kalau Dewi Persik mantan PSK, nggak mungkin Dewi Persik dibilang galak ya, pelacur. Di mana-mana laki-laki bilang saya galak loh. Berarti tandanya saya tuh nggak murahan, pelacur. Ngerti pelacur? Pelacur yang meninggalkan celana dalam, yang diamankan celana dalam dan beranya. Udah, kamu tuh udah banyak kualat dari saya. Hati-hati kamu. Itu aja. Lihat orang-orang yang jahat sama saya. Dekinya loro kidul rea. Ngamuk diki ekakan bentok setong ben. Wis lo mas saya wis iki habis masak iki mulai mau. Arimbi. Kon kudu ngatur-ngatur wong tuwek, kon kudu enom kon, arek cilik meneng ae kon. Delok ae kon. Cuk ngatur-ngatur kon. Ya, Mbak. Arek cilik ngatur wong tuwek konku. Anak lahir dari penderitaan. Oh, betul banget itu Mas Rafaat. Ya, tuh. Nih, masak kamu anak kecil, masak. Masak. Ya, anak-anak bocil nih masak. Biar pinter. Ah. Tomat, Mbak, tomat sayang. Hah? Mana sayang? Kasih air dikit. Iya, topatnya kecil. Berapa tuh? 5. Ada lada nggak? Ya, minta lada sama air ya. Itu ya. Toro Rami. Bo iya toro, tapi kan enggak abet tibi kutu laben lah tak injuk melulu. Abet tibi tak minta makan sama mereka, justru mereka yang kita kasih makan. Ya kan, jadi buzzer kan berarti kan kita yang kasih makan. Torot zaman sekarang lu torot makin kurang ajar. Nih. Kasih itu Mbak. Airnya ini air matang. Air ini nggak apa-apa sih. Ini air tapi bersih kan?
Ini angin dari mana sih? Minta itunya dong. Penyedap rasa. Gitu say. Enak tuh, iya. Nih, enak banget. Gula biasanya. Ntar dulu ya, baru aku bisa bisa ini. Kenapa? Kasihan nih orang-orang saling bujuk. Di, ini ada juga nih si Mariana Carabella nih kayak gini nih bodoh. Katanya gue pernah ngegugurin, kok dibilang gue mandul? Gimana ceritanya si Mariana Carabella? Jadi yang bener saya mandul apa pernah saya aborsi? Yang bener yang mana? Tanya sama bosmu tuh. Jangan pelin-pelan kalau ngomong. Si bekantan itu. Dikatain mandul. Mandul, tapi ikut IVF. Yang pinter, Marisa. Yang pinter, jangan bodoh. Iya sih, bosnya bodoh ya ikutan bodoh sih tengahnya. Lucu. Kemarin bilang gue katanya aborsi. Sekarang bilang gue mandul. Sekarang gimana ceritanya? Dah, si Birahi udah urusin pacarmu tuh. Pacarmu udah mau minggat tuh. Hmm. Jadi ini pedasnya bukan karena cabe, tapi karena lada. Jadi kalau misalkan kalian batuk atau pilek, nah ini bagus buat hidung. Tumis rebus enak banget. Ya bisa ditumis, bisa direbus. Tergantung kalau direbus, ya tinggal pakai sambal. Nah, ini diminum. Ngesut terus hawa nih. Lagi mens mas, lagi mens. Ngerti mens mas. Ikannya bikinin itu nggak digorengin. Kalian suka lele nggak? Sama kita mau bikin sambelnya itu sambal bajak. Kalau kemarin kan sambal dadak. Sekarang kita mau bikin sambal bajak. Kalau kamu berarti sama gilingan. Kalau kamu ngeladeni dia berarti kan gak tiap hari ngeladenin. Ya udah nggak apa-apa, sekali-kali orang boleh gila lah. Guys, aku kasih lihat ya. Nih. Tuh. Ini gorengnya, goreng ke minyak nih biar dia tahu gimana kejamnya DP. Mbak tinggal siapin cabai besar, cabai kecil, bawang merah, terus tomat, udah. Terus yang ininya digoreng. Nih guys, tuh, kan. Gak kepingin kangkung bisa. Pakai santan bisa, labu pakai santan bisa. Cuman kan aku harus bisa. Kalau pakai santan nanti dia bisa berat badannya dia tambah naik. Kan santan itu kan lemak. Udah di ini ya? Gorengin dulu. Yang ini ya? Kok ya nggak bisa? Yang ini mana? Nggak bisa. Pindah, ini pindah ke sini. Ini aja nggak apa-apa. Ini dimatikan aja berarti.
matiin saya. Ini mau dihidupin ini. Iya, ini biar panas dulu. Jangan itu nah. Ini tempat yang bening. Kalau di DP, iya sambil masak pasti ngelap iya. Enggak sih akan ibu ambil tempat dulu. Ubur-ubur ikan lele, mami tambah virus le. Kok oleh? Jadi nih guys, nih itu udah jadi tuh. Ya mani masak mana jam piro? Anakku baru bangun, ini kan hari libur. Jadi kalau hari libur, nah kalau hari libur biasanya ini udah matang. Liburan masak le, iya. Jadi kalau hari libur tuh aku masakin buat anakku biasanya. Sebelum panas, kok dapurnya kayak sempit banget. Dapurnya ada dua, nih dapur kotor di sini, ini dapur kotor. Ya, ini dapur bersih, toh. Segede ini kamu bilang sempit gimana sayang? Ya hobi makan mie. Mau kamu di sini? Nih, ini dapurnya. Cukup itu sayangku. Ya, ini dapurnya kayak gini. Itu nggak bisa. Ya, nih. Ya, tuh dapurnya. Ini dapur bersih, ini dapur kotor. Nah, tapi sayangnya soalnya aku nggak suka pamer. Ya, cuma ngasih tahu. Siang bosku, halo sayang siang. Kasih tisu ini cukup. Bawangnya terlalu banyak sayang mbak. Bawangnya dua aja cukup. Ya, segini aja. Dah. Oke. Ini tomatnya Tomatnya juga. Tomatnya 5 atau 6 boleh. Aku mah dapurnya kecil jadi nggak ribet. Nggak apa-apa, mau dapur kecil, mau dapur besar. Kalau aku kan suka masak, jadi ya dapurnya itu harus lucu. Gitu. Dapurnya ada dua, iya di sini dapur kotor, di sebelah dapur bersih. Di atas dapurnya mbak-mbak. buat goreng apa dulu? Tempe dulu dong. Sekarang aku mau goreng tempe dulu tuh. Sini aku aja. Tempenya saya itu mau goreng tempe dulu. Sambelnya enggak. Terus kita bikin sambal mie, nggak bikin sambal bajak.
aku bikin sambal bajak ya, tapi kalau bikin sambal bajak tuh gorengnya lama. Ini aku bikin sambal yang aku masak aja ya. Kalau kemarin kan sambal dadap nggak aku masak. Kalau yang ini aku goreng, oke? Okay? Saya minta ini lagi, ibu mau bikin sambal dulu. Nah, jadi kalau aku bikin sambelnya, ini ada tomatnya, ada cabai besarnya, ada cabai kecilnya, kasih bawang merah. Kalau kemarin kan nggak dikasih bawang merah. Nah, kalau ini pakai bawang merah. Kalau pedesnya tergantung kalian ya, suka pedas atau enggak. Enak ya kak? Iya dong. Aku gorengin yang itu ya, sambalnya dulu ya. Ini pasti bikin nyalain juga. Kan kamu gorengin itu sambalnya. Taruh di situ dulu. Jadi pengen pulang. Pengen pulang kemana mas? Mana si ganteng di kamarnya dia? Ini kamu goreng. Ada tomat yang besar nggak? Nah, aku bikinin sambelnya ya. Aduh, Arimbi diem aja. Oh, nih orang dari tadi ngecepek nulis panjang lebar. Diem aja, nontonin, gak usah ngatur. Berisik kamu tuh. Jadi garamnya sayang. Aku kasih bikinin ya. Mbaknya ada berapa kak? Mbaknya ada 3. Ada 3 mbaknya. Terus di sini mas-masnya ada 3. Tukang kebon, supir, sama pak polisinya ada 2. Nah, ini ini kan sambil dibaca sayang. Ulekannya ini ulekan ajaib nih, ini dari Jember nih ulekan nih. Ini ulekan kasih sayang nih. Favorit. Tunggu. Nah, sekarang aku kasih lihat ya. Ini bukan rujak, Mbak Herlina. Ini bukan rujak sayang, ini sambel. Kok rujak sih? Ini bisa dinaikin nggak sih? Nah gini. Oke, kita naikin. Dari batu itu, iya ini dari batu. Ya, aku kasih lihat ya. Kalau paling enak tuh nguleknya tuh jangan di sini. Paling enak tuh di bawah. Terasinya mana? Gulanya banyak banget. Gulanya setengah sendok ini nih. Setengah sendok ini. Ini terasinya
udah digoreng. Ini terasinya udah digoreng. Kasih lihat ya. Sambal terasi ya, tapi ini udah digoreng ya. Kalau kemarin yang kamu lihat kan belum digoreng, ini udah digoreng. Jadi ada kalau sambal dadak itu nggak digoreng, kalau sambal yang digoreng itu ada bawangnya, biasanya gitu. Kok pakai terasi mami nanti bau lu mami. Ya kalau nggak pakai sambal terasi gimana ya, tergantung kamu jamunya apa. Kamu minum jamu biar nggak bau. Perempuan itu kan semua makanan, mau laki mau perempuan, kalau makan kan pasti kan nggak mungkin nggak makan terasi. Kalau yang suka terasi, masukin. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Nih ya, ini ada sambelnya. Kelihatan nggak? Ada bawangnya, bawang merah. Kalau kemarin kan nggak dikasih bawang merah. Ini nggak pedes ya, karena yang merah itu cuma sambal sambal apa, cabai besarnya doang. Itu guys, ntar aku mau ambil itunya dulu. Ya, bentuk penyet. Dia jadi lapar itunya. Ternate. Sekarang kita taruh di sini. Oh ini sayang. Dari aku ambilin dulu tempatnya. Aku jadi pengen. Iya makan sayang. Tutupnya kayak gini. Terus ini sayurnya, tuh, ini sayurnya. Aku panggil itu tempe penyet pakai nasi panas. Iya. Mau digoreng aja lelenya. Iya, kan itu mau digoreng. Terus tunggu anakku, kayaknya anakku masih ada di atas. Sambil dikas ya. Mas Gabriel bangunin sama si Mas Gabriel bangunin sama si itu, sama si Chef Alkis. Lelemu mana di opo iki? Opo iki gak rogi. Tempenya nggak kurang itu madam. Kan tempenya masih ada, itu buat buat pemanis. Nah, kalau banyak ya kan tempenya buat pemanis. Nah, nanti kalau misalkan kurang tinggal ambil tempe yang digoreng gitu.
off air pas lagi musim kampanye seketika orang di kampung jadi ikut fashion di Persik. Oh iya, makasih sayang. Dijadiin lele penyet enak boleh, lele penyet boleh. Mbak, Mas Gabriel bangunin sayang suruh makan. Waktunya anakku makan ya guys. Dia lagi dibangunin dulu di atas. Dia pasti seneng banget. Bangun-bangun mamanya udah masak. Karena dia memang pengen dimasakin sama aku. Tinggal ikan lelenya. Nah, tadi dia semalam dia kepengen mah bikinin ikan lele, aku bikinin ikan lele. Terus sama sayur labu, sama sambal kesukaan dia. Cuma kali ini sambelnya si Kacong masih tidur masih. Untuk kali ini sambelnya itu sambal bajak. Aku coba bikin sambal bajak kayak Mami Dewi. Kalau tadi itu bukan sambal bajak sayang, itu sambal goreng, sambal yang digoreng. Kalau sambal bajak itu biasanya udah diulek kayak gitu tadi kan udah digoreng lagi, digrongsol lagi. Nah, itu baru sambal bajak. Anak Mas Gegep umur 17 ya, iya. Tapi kalau yang kayak itu barusan itu bukan sambal bajak, itu sambal yang digoreng. Jadi cabai besar, cabai kecil, terus tomat, terasi. Kalau mau dikasih jeruk nipis boleh. Tapi biasanya kalau sambal bajak aku nggak pakai tomat. Kalau pakai tomat itu agak apa ya, cepet bau gitu. Tapi kalau nggak pakai tomat gitu. Udah paham kan ya? Ini kenapa merah-merah? Iya kemarin ini kena apa namanya nyamuk terus aku garukin gitu aku. Jadi kalau yang tadi itu sambal goreng, udah lajang ya anaknya nggak terasa iya. Kalau sambal bajak caranya habis tadi digoreng, kamu grongsol lagi. Grongsol tuh maksudnya ditumis ya. Ditumis lagi. Ditumis bisa sampai setengah jam, 1 jam. Semakin lama tumisan kamu, sambelnya itu semakin awet gitu. Kalau mau kasih kemangi boleh, kasih timun boleh. Terserah mau kasih labu yang nggak di grongso juga boleh gitu. Terus kalau misalkan mau itu bisa dikasih cumi telur atau dikasih teri kecil-kecil. Nah itu dicampur jadi satu. Itu bisa dibawa kemana-mana, ke Mekah, ke Madinah, atau kamu mau keluar negeri, itu bisa kamu bawa, ditaruh daripada kamu beli, ya kan ditaruh di tempat botol, itu bisa dibawa ke sana. Iya Mbak Wida, kan perempuan harus bisa masak. Namanya tadi aku bikinin tempe penyet, karena Mas Gabriel pengen tempe penyet sama lele. Sayurnya apa Mas? Sayurnya labu Mas, tapi labunya nggak mau direbus. Dia maunya labunya dioseng, nggak pakai santan, karena supaya dia nggak gendut. Gitu. Tadi udah, bentar lagi waktunya aku ngepel di atas tuh. Mau ngepel bagian atas apa kaca-kaca. Jadi kalau kalau orang lewat pasti kelihatan. Jadi di kaca atas tuh kanopi itu sering ditempatin sama kucingnya tetangga kayaknya deh. Jadi suka beol di kanopinya aku nih kaca. Jadi aku mau beres-beres di situ. Labu bu, itu kan boneka. Kalau ini labu, sayur labu. Ada apa dengan siapa? Dengan dokter. Udah kan tadi udah dijawab. Jangan terus-terusan. Nanti kalau terus-terusan ngasih panggung terus. Udah cukup kan? Udah dijelasin. Hah? Alkis tadi ada di bawah deh. Alkis ada di bawah. Mas Gabriel ada di mana? Ayo makan sini. Kalian lihat ya nanti ekspresi anakku lagi makan ya gimana ya. Banyak kali yang bilang kalau Mami DP bukan aku yang nyenggol, kan aku udah kasih tahu awalnya. Nanti aku kasih buktinya ya. Kemarin itu dokter tuh pernah foto sama saya, fotonya itu ditaruh seolah-olah saya itu ikut masalah mereka, padahal saya nggak ikut masalah mereka. Dia bilang apa tadi ya? Dia bilang apa Om Marshan? Apa Om Marshan ngomongnya gimana Om Marshan? Pertama Om Marshan yang foto pertama itu Om Marshan, kamu kan lihat, kamu kasih ke aku kan capturannya kan? Udah tadi udah turun. Semangat Mbak Berzer. Lah kok doktif terus bukan sekarang aku. Itu loh ada orang yang tanya itu loh.
Malah justru saya yang bilang bosen bahas skincare terus. Iya. Cuman kan saya harus jawab. Kok aku suruh diam lah. Sedangkan Doktif sendiri ternyata keliru kan. Semua para apoteker juga pada saling ngomong. Sayang, ayo makan sayang. Kamu mau nasi yang mana? Mau nasi yang mama apa mau nasi yang biasa? Ini mama udah bikin gak pakai santan. Ya ini kamu gak bikin gemuk. Ini minyaknya juga bukan minyak itu. Minyaknya mama ini mama. Minyak apa itu kan? Minyak olive oil. Ini gak bikin gemuk. Baru kalau minyak zaitun iya, kalau kamu minyak yang lain baru bisa bikin kamu gemuk. Nah kalau ini mah enggak. Kamu makan ambil hasilnya, tunggu ikan lelenya dulu. Kenapa kakimu sakit? Selamat siang, iya halo sayang. Jadi anakku tuh lagi proses diet, jadi dia makannya nggak boleh yang berlemak-lemak gitu. Jadi dia makannya harus supaya turun berat badannya. Lihat si kacong, nih dia. Liatin kamu katanya mau lihat kamu tuh. Apa buat Itu dia baru bangun guys. Coba lihat anaknya tadi udah kan Mas Suparjoko baru bangun, pemalu dia, nggak mau. Kalau mamanya kan malu-malu ini kamera, dia pemalu. Udah bekas di pipi. Tapi udah lumayan kering kok. Halo Malaysia, ya kan udah lumayan kering kan. Misalnya ini enggak buka Mas Gegep dulu. Neng. Priyatna maksudnya gimana ya Priyatna? Ya, Priyatna maksudnya piye Priyatna? Ini ngomongnya jorok, ini ngomongnya. Kok jorok ngomongnya iki jorok iki ngomongnya. Kakak Barafis cantik kok. Sayang, makasih sayang. Mana sih Mas Alkisnya suruh makan juga. Alkis mana siapa? Iya, Ibu ambilin susu dong. Kapan ke wisata Kang Sule? Mau ini bukan ini ada diundang nyanyi sama Kang Sule tanggal 16 acara itu kan di apa namanya kebun anggur ya. Ya kan pas nonton live Mami DP lagi masak tempe, pas banget saya juga lagi masak tempe. Kos-kosan masa hari Minggu mumpung libur. Iya Mas, ini tempenya aku pecek kalau nih aku kasih lihat nih. Kelihatan nggak sih tuh? Anaknya umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Anak aku umur 17 tahun. Masak apa Anda? Masak tempe dipenyet, terus tempe goreng, terus udah gitu tumis labu, terus udah gitu sambal ikan lele digoreng. Dia maunya gitu semalam itu udah kasih tahu, "Ma, besok mama masakin aku ikan lele sama tempe digoreng. Terus pakai tumisan tapi jangan nggak bikin gemuk." Ini aku udah bikin yang nggak bikin gemuk. Mami Sapa Daus Mini Entertainment. Kang Daus. Halo Goa. Seumuran anaknya. Oh ya, anaknya juga gitu, Mbak. Anaknya umur berapa? 17 tahun juga. Anak aku umur 17 tahun. Mana? Ayo sayang, makan. Oh ya, tunggu lele. Mbak Dewi, kami kemarin ke The Castello. Mas Utami Suwito, terima kasih banyak ya udah datang ke The Castello. The Castello tuh sekarang ada pemandian. Enggak, Mama, nanti dulu. Mama tadi udah makan roti 2. Tunggu dulu agak kenyang perutnya. Tadi aku Mbak Dewi kemarin ke The Castello. Iya, di Castello tuh ada air panasnya dari belerang. James Bond udah pasti selalu di hatiku ya. Nggak akan tergoyahkan.